Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti Ahmad Sipa dengan NIM S1S1 20058. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal menggunakan program MATLAB. Nah, langsung saja. Jadi di sini ada modul. Nah, ini soalnya. Yang pertama, buatkanlah program dalam MATLAB. Nomor 1. Dari contoh 1 di atas, bagaimana aturan untuk menggerakkan bidak? A. Kuda yang berada di posisi awal. B. Jenderal yang berada di posisi C2 di mana terdapat pion di depannya posisi C3. Yang nomor 2, dari contoh 2 di atas, bagaimana dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Nah, di sini sudah diberikan jawabannya dan saya akan membuat programnya terlebih dahulu. Baik, jadi di sini saya sudah membuat programnya. Dan pada modul terdapat ada kesalahan di sini G3 yang seharusnya menjadi H3 dan saya di sini telah mengubahnya. Jadi langsung saja saya akan mencoba menjawab soal A dan B. Nah, jadi di sini saya akan run terlebih dahulu. Oh ya, sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk save-nya ya. Pilihan 1. Change folder. Okay. Nah, jadi di sini saya akan memasukkan nomor soal pertama. Nah, di sini ada posisi awal kuda adalah G1. Masukkan tujuan kuda. Di sini saya ada gambar sebuah catur. Nah, jadi posisi awal kuda itu kan di G1. Nah, G1 ini memiliki 2 jalur. Dia liter L. Dia bisa ke F3 dan ke H3. Nah, coba di sini saya masukkan tujuan kuda. Saya masukkan misalnya F3 nih. Nah, maka yang keluar itu adalah F3. Saya coba lagi. Masukkan nomor 1. Masukkan tujuan ke H3. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya saya memasukkan misalnya saya mau masukkan H lain, misalnya H4 atau H berapa gitu, itu ya tidak bisa membacanya seperti ini. Misalnya saya masukkan F. Oh, coba kita lihat sini. Misalnya saya masukkan D4 nih. D4. Nah, maka dia itu tidak muncul. Dia akan jadi error. Karena jalurnya tadi itu cuma 2, hanya H3 dan hanya H3 dan F3. Nah, tadi kan soal 1 sudah selesai, setelah kita coba. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Oh ya, saya langsung masukkan nomor soal 2. Nah, di sini masukkan posisi tujuan jenderal. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan posisi awal jenderal adalah C2. Nah, C2 itu sama dengan 1. Jadi 1 di sini itu berarti artinya itu true. Dan pada
pada MATLAB itu dia kalau true itu 1, kalau false itu 0. Nah, selanjutnya di sini masukkan posisi tujuan jenderal. Nah, di sini itu S. Kenapa S? Karena S itu dia tipe data string. Nah, terdapat pion di C3 harus pindahkan ke C4. Pindahkan pion ke. Nah, di sini pada bagian C2. Nah, C2 ini dia untuk ke B4, untuk ke C4 dia harus melewati C3 terlebih dahulu. Nah, coba di sini saya masukkan posisi tujuan jenderal. Misalnya saya masukkan dia itu ke C2, C3, misalnya C3. Nah, terdapat poin di C3 harus pindahkan ke C4. Jadi, kalau saya pilih C3, itu ada C4 yang harus ada poin di C3, harus pindahkan ke C4. Pindahkan poin ke misalnya saya pindahkan poinnya ke ini, kan tadi dia dari C2, posisi tujuan jenderal di C3. Nah, di sini tuh C4 harus dipindahkan. Saya pindahkan coba ke ini, ke B4. Oh, bukan. Saya pindahkan dia ke D5 deh, coba. Nah, poin tidak bisa berpindah ke D5. Jadi, coba saya ulang lagi. C3. Saya pilih ke seharusnya D5 ya. D5, coba D5. Saya sudah D5. Ke kan C4. D4. Nah, pion tidak bisa pindah ke D4. Jadi kalau misalnya dia tidak, jadi C3 dia itu tidak berpindah dan tempat dia tuh berada di tempatnya yang semula. Coba saya di sini memilih C4. Nah, jenderal tidak bisa berpindah ke D4 terhalang oleh pion. Kalau saya pilih C4, dia tuh tidak bisa berpindah ke D4 karena terhalang oleh pion. Nah, misalnya saya pilih di sini cuma ada jenderal sekarang ada posisi. Ini saya pilih C. Masukkan nomor soal. Misalnya saya pilih C pindah terhalang oleh poin. Nah, kalau misalnya saya pilih D1, jenderal sekarang berada di posisi D1. Dan ini jenderal yang berada di posisi C2 diminta terdapat poin di depannya posisi C3.
jenderal yang berada di posisi kedua, di mana terdapat pion di depannya, yaitu posisi 3. Pertanyaannya gini, bagaimana caranya ini dia bisa pindah? C2 ini bisa pindah. Coba kita lihat di sini codingannya. Di sini tadi. Jika C4, sini saya coba lagi. Sekarang kedua. C4. Jadi kita lihat C4. Dan C4 ada di sini kan. Nah, jenderal tidak bisa pindah ke, seharusnya poin telah berpindah ke di C, majukan jenderal ke B. Nah, di sini kalau kita lihat C2, kira-kira dia itu bisa pindah mana? Nah, sesuai aturan yang ini, yang ada di program ini, jadi C2 itu bisa pindah ke H7. Coba saya ulang lagi, saya run, masukkan nomor 2, masukkan posisi tujuan jenderal di H7. Nah, jenderal sekarang berada di posisi H7, jadi C2 itu dia bisa pindah ke H7. Ini sebenarnya juga kalau miring, tapi karena dia bernilai, maybe karena dia bernilai pro, jadi dia bisa ke H7. Selanjutnya kita ke nomor 2. Ya baik, di sini saya akan lanjut menjawab soal nomor 2. Jadi soalnya itu nih, dari contoh 2 di atas, Bima dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Nah, maksud dari soal ini tuh 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Sini terlebih dahulu kita melihat rules atau aturan-aturan, dan contohnya di sini saya buka dulu. Di screen. Nah, ini pada aturan ini tuh ada 12 aturan. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah galon dalam gelas 4 galon, jumlah galon dalam gelas 3 galon. Nah, aturan digunakan yang pertama, jumlah galon dalam gelas 4 galon itu 0, jumlah galon dalam gelas 3 galon itu 0. Nah, seperti pada aturan yang kedua itu, jika Y lebih kecil dari 3, maka isi penuh gelas 3 galon. Nah, selanjutnya itu pada aturan ke-9. Jadi di sini itu maksudnya jika Y lebih besar dari 3, masih isi penuh gelas 3 galon. Jadi kita dapat isi di bagian ini X dan Y. Kita bisa dapat diisi yaitu 3. Dia itu menggunakan aturan kedua. Nah, selanjutnya kita menggunakan aturan ke-9. Nah, pada aturan ke-9 ini, jika X tambah Y lebih besar atau sama dengan 4 dan Y lebih besar dari 0, maka dia itu tuangkan
gelas ketiga, gelas air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon. Dan jadi sini dalam gelas jumlah galon dalam gelas 3 galon itu ada 3 dan dia menggunakan aturan ke 4 dan jumlah galon dalam gelas 4 itu kosong. Nah, berikutnya di sini aturan yang digunakan aturan kedua. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan pada aturan kedua, kita lanjut ke aturan ketujuh. Pada aturan ketujuh itu jika X tambah Y lebih besar atau sama dengan 4 dan Y lebih besar dari 0, maka tuangkan air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon sampai gelas 4 galon penuh. Jadi sini itu jumlah galon dalam gelas 4 galon itu 3 dan jumlah galon dalam gelas 3 galon itu 3. Di sini jadi pada gambar tadi itu dia terpotong dan masih ada ini. Di sini jumlah galon dalam gelas 4 galon 4, jumlah galon dalam gelas 3 galon itu 2, dan di sini menggunakan aturan solusi. Nah, lalu untuk solusi berikutnya yaitu 0,2 bisa kita dapat dari aturan 5. Nah, mari kita lihat aturan 5. Nah, aturan 5 ini dia di mana jika X lebih besar 0, maka kosongkan gelas 4 galon. Kita kosongkan gelas yang ini 4 galon sehingga ini berjumlah 0 untuk solusi berikutnya. Untuk solusi berikutnya ini kita akan mengikuti aturan 11 dan 12. Mari kita lihat aturan 11 dan 12. Aturan 11 itu dia jika kita lihat aturan 11 dan 12 ini cukup sama 0,2, di mana tuangkan 2 gelas air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon. Nah, kita tuangkan gelas Y ini ke gelas X, maka otomatis gelas Y ini menjadi 0. Ini untuk aturan 11 dan 12. Otomatis kita mendapatkan gelas yang kita mau dengan menggunakan langkah aturan dari 11 dan 12. Kita lanjut ke program. Di sini terlebih dahulu saya akan membuat programnya. Kita saja ini. Kita tambah. Nah, ini soalnya, maksudnya jawabannya. Kita lihat dulu.
Nah, baik, di sini saya sudah membuat programnya. Jangan lupa kita save terlebih dahulu. Di sini saya tulis latihan 2. Nah, coba saya sini run. Nah, di sini kita akan coba masukkan volume gelas A. Di sini kita masukkan 4 dan gelas B di situ 3. Kita sesuaikan dengan soal yang tadi, air gelas A-nya itu yang ada di soal 2, maka akan muncul yaitu gelas A2 dan gelas B sama dengan 0. Nah, di sini maka akan muncul A sama dengan 2, gelas B sama dengan 0. Nah, pada perkuliahan yang lalu kita diminta untuk mengubah solusinya. Jadi, gelasnya itu harusnya 0,2, 2,1. Nah, bagaimana kita akan menemukan G sama dengan 21. Nah, untuk gelasnya itu kita menambahkan pada Y sama dengan Y kurang dalam kurung X kurang tem tambah 1 agar nanti Y-nya atau B-nya itu kita akan mendapatkan 1. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, Y ini akan menjadi nilai 1, otomatis kita akan mendapatkan gelas yang kita mau, yaitu 2,1. Di sini kita coba tambah 1 ya. Kita lihat soal lagi tadi. Nah, dari contoh di atas, pemandu mengisi liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Atau saya nya 4. Nah, jadi di sini gelas A itu 2, gelas B itu 1. Seperti itu cara kerja dari soal 1 dan soal 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Di sini saya ada banyak kesalahan. Mungkin saya akan lebih belajar lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.